Kalau enggak Thailand, ya Malaysia. Kalau yang enggak Malaysia, ya Singapura. 3 negara inilah yang selalu jadi tujuan para klub-klub besar Eropa untuk melakukan tur pramusim mereka. Kalau Indonesia, kita dilewati begitu saja. Padahal di tahun ini aja Malaysia baru saja kedatangan Manchester United. Sedangkan Singapura lebih mengejutkan lagi. Mereka kedatangan 3 klub besar sekaligus, Arsenal, Newcastle United, dan AC Milan. Padahal secara jumlah fans kita nggak kalah dari mereka. Tapi kenapa seolah-olah kita dicuekin? Sebenarnya apa yang salah dengan kita sampai-sampai mereka udah enggan untuk datang ke Indonesia? Meski terlihat seperti laga uji coba, tur pramusim sebenarnya sangat penting untuk klub-klub dalam menyambut musim baru. Biasanya ada 2 aspek utama yang diincar para klub saat menjalani tur pramusim. Yang pertama adalah aspek teknis. Biasanya klub akan melakukan eksperimen seperti menerapkan taktik baru, mencoba pemain baru mereka, atau menjadikan tur ini sebagai ajang uji coba pemain-pemain muda dari akademi. Bagi para pemain akademi, tur pramusim bisa jadi momen emas untuk dilirik masuk ke skuad senior. Pemain-pemain seperti Garnacho, Kobbie Mainoo, Jamal Musiala, dan yang terbaru Pedro, Barcelona, serta Max Dauman, Arsenal tampil gemilang di tur pramusim. Aspek lain yang bahkan lebih penting adalah sisi komersial, alias duit. Inilah daya tarik utama bagi klub-klub besar untuk datang jauh-jauh ke Amerika maupun Asia. Mereka mendapatkan pemasukan dari penjualan jersey, merchandise resmi, hak siar, hingga undangan dari brand. Contohnya, turnamen internasional Champions Cup ICC di Amerika pada 2017 yang diikuti Manchester United, Real Madrid, dan Barcelona. Ketiga klub ini bisa mengantongi sekitar $25 juta hanya dari uang partisipasi, belum termasuk sponsor, tiket, dan penjualan jersey. Kita beralih ke Indonesia. Terakhir kali Indonesia kedatangan klub Eropa adalah Espanyol, itu pun pada tahun 2017. Bekasi, dan saya juga ingin memberikan komentar Anda ya untuk stadion ini yang berasal dari La Liga. Padahal dulu kita cukup sering jadi tujuan tur pramusim klub-klub Eropa. Sebut saja Bayern Munchen pada 2008, Manchester United yang batal datang pada 2009, Inter Milan di 2012, Liverpool dan Chelsea di 2013, Juventus di 2014, dan AS Roma pada 2015. Reputasi Indonesia dalam hal keamanan, terutama di sepak bola, memang sedang disorot dunia. Sejak tragedi Kanjuruhan, kelemahan kita dalam manajemen crowd control jadi sorotan besar. Penanganan kerusuhan antar supporter selama ini dinilai kurang optimal. Kita juga terlalu sering mendengar kabar keributan supporter yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Derby El Clasico Indonesia antara Persija dan Persib misalnya sudah berkali-kali memicu bentrokan 2 kubu supporter sejak dulu. Masalah keamanan ini juga sampai ke telinga manajemen Borussia Dortmund. CEO Nine Sport Arif Putra Wicaksono mengungkapkan bahwa alasan Dortmund membatalkan kunjungan ke Indonesia pada 2022 adalah karena insiden Kanjuruhan dan tidak adanya jaminan keamanan dari pemerintah. Kejadian ini mirip dengan batalnya Manchester United datang ke Indonesia pada 2009. Bedanya waktu itu bukan karena sepak bola, tapi karena insiden bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton yang terjadi hanya beberapa hari sebelum jadwal kunjungan Manchester United. Our reports and evidence clearly of 2 bomb attacks. Police say blasts have hit the Ritz-Carlton and JW Marriott hotels. AP says at least. Selain keamanan, faktor fasilitas juga masih jadi hambatan. Infrastruktur jalan yang sering macet dan kualitas stadion yang belum standar internasional membuat Indonesia kurang ideal. Banyak stadion dinilai tidak layak, terutama dari segi rumput. Bahkan Stadion Gelora Bung Karno pun sempat dikritik soal kualitas rumputnya. Padahal itu elemen penting demi mencegah cedera pemain.
Faktor lain adalah biaya mendatangkan klub besar yang sangat mahal. Coach Justin pernah menyatakan bahwa appearance fee klub-klub Eropa melonjak drastis, belum termasuk logistik, akomodasi, dan keamanan. Tanpa sponsor besar, promotor dipastikan rugi. Mengandalkan penjualan tiket saja tidak cukup menutupi biaya. Klub Inggris main di GBK dalam rentang waktu 1-2 bulan, inget nggak lo? Arsenal, Chelsea, Liverpool, iya kan? Ya, Itu kan itu dari sponsor. Dari tiketnya nggak bisa. Murni lu harus ngandelin dari sponsor. tiketnya nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. bisa. Karena fee-nya terlalu gede. Betul ya, belum lagi lo ngomongin stadion, lo Iya. security, Lu lo ngomongin hotel. ya kan, iya. Barca dan Madrid itu sekitar itu. Kayaknya lebih mahal. Mungkin 4-5 juta juga dolar. Sebagai perbandingan, lihat Singapore Festival of Football tahun ini. Mereka berhasil mendatangkan 3 klub besar, Arsenal, Newcastle United, dan AC Milan. Bukan hanya karena promotor, tapi karena dukungan penuh dari pemerintah Singapura yang melihat ini sebagai investasi untuk pariwisata. Appearance fee per klub bisa mencapai 5 juta euro. Total 3 klub berarti sekitar 15 juta euro atau 280 miliar rupiah. Angka besar yang hampir mustahil ditanggung promotor lokal sendirian. Lalu ada faktor paling mendasar, daya beli masyarakat Indonesia yang terbilang rendah. Dibanding Malaysia, apalagi Singapura, kita masih jauh tertinggal. Kondisi ekonomi yang lesu dan tingkat pengangguran tinggi juga berdampak. Jumlah fans sepak bola kita memang besar, tapi kemampuan belinya rendah. Jersey original yang harganya 1-2 juta rupiah sudah setara sepertiga gaji rata-rata masyarakat. Jadi tidak heran kalau banyak yang beli KW bahkan untuk klub lokal atau timnas sendiri. Masalah lain lagi adalah hak siar. Banyak masyarakat yang ngaku pecinta bola tapi masih nonton pertandingan lewat streaming ilegal. Ini jelas menurunkan nilai pasar kita di mata klub Eropa. Dengan semua kondisi ini, wajar kalau klub-klub Eropa melihat Indonesia bukan sebagai pasar yang menjanjikan. Mereka lebih memilih negara seperti Singapura dan Malaysia yang secara stabilitas, ekonomi, dan daya beli masyarakatnya jauh lebih siap. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar kenapa klub-klub besar sudah enggan untuk datang ke Indonesia lagi. Meskipun Indonesia memiliki basis penggemar sepak bola yang sangat besar, berbagai faktor membuat negara ini kurang menarik bagi klub-klub Eropa untuk melakukan tur pramusim. Masalah utama terletak pada aspek keamanan, fasilitas yang belum memadai, tingginya biaya untuk mendatangkan klub besar, serta rendahnya daya beli masyarakat. Selain itu, maraknya konsumsi konten ilegal seperti streaming pertandingan juga mengurangi nilai pasar sepak bola Indonesia di mata dunia. Sementara negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia justru lebih siap, baik dari sisi infrastruktur, dukungan pemerintah, maupun kekuatan ekonomi masyarakatnya. Jika Indonesia ingin kembali menjadi tujuan tur klub-klub top Eropa, maka perbaikan menyeluruh dibutuhkan, bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Dan terima kasih udah menonton.